Kita mengucapkan terima kasih pada stakeholder, ya, pada semuanya, bahwa Adibuana itu masih diberikan suatu kepercayaan, sehingga orang tua atau masyarakat mempercayakan pendidikannya itu pada Adibuana. Oleh karena kepercayaan ini harus kita jaga dengan baik, dengan tertib. Nah, kita tahu pada saat ini itu ada COVID-19 itu adalah masih menjadikan suatu persoalan, ya. Tapi pada sisi lain, proses belajar mengajar itu apapun juga itu yang terbaik adalah face to face. Tapi kondisi ini adalah tidak memungkinkan, dan kita tidak memungkinkan juga melakukan proses belajar mengajar berdasarkan sebelum COVID, tidak mungkin. Sehingga kita itu akan melakukan suatu proses belajar mengajar yang akan kita lakukan dengan protokol COVID-19 yang ketat. Ini yang mahasiswa menyadari ini eranya sudah berubah. Yang dulu itu adalah era tanpa penuh digital. Nah, sekarang ini mau nggak mau kita harus memasuki era yang baru. Ya, yaitu era semuanya itu sudah berdasarkan suatu digital. Semuanya harus memakai protokol COVID. Nah, mari kita rencanakan itu, dan Adibuana siap untuk itu. Saya juga Universitas PGRI Adibuana Surabaya tahun akademik 2020-2021 dengan tema mewujudkan growth mindset mahasiswa Universitas PGRI Adibuana Surabaya di era new normal di Gelora Astabrata Adibuana Surabaya Rabu 23 September 2020 dimulai.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon. Universitas Widya Kebuana Surabaya tentang susunan panitia pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun 2020 tertanggal 11 Agustus 2020. Pada tahun ini, peserta yang mengikuti kegiatan PKKMB sebanyak 1.326 orang mahasiswa, juga diikuti 15 orang mahasiswa dari kampus sekitar dan 15 orang mahasiswa dari kampus Lamongan. Kegiatan PKKMB ini berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 23 sampai dengan 26 September 2020. Dilaksanakan secara daring dengan menyesuaikan kondisi. Diawali dengan pembukaan yang terpusat di Gelora Hastadata Universitas Widya Kebuana Surabaya dengan menghadirkan 21 orang mahasiswa baru perwakilan dari program studi. Bapak sekalian, saya lihat dan saya amati bahwa tema daripada PKKMB itu adalah grow mindset. Ya, ini sama dengan tema daripada rapper. Apa artinya itu? Artinya adalah mindset itu adalah pola pikir, cara pikir. Ya. Kalau grow mindset itu adalah bagaimana kita itu mengubah pola pikir kita, cara berpikir kita itu menjadi suatu pola baru. Baik dalam struktur organisasi, bagaimana para mahasiswa baru mempunyai satu mindset yang baik. Oleh karena itu, saudara-saudara mahasiswa yang terpelajar, jangan khawatir. Kita juga sudah mempersiapkan diri pada rencana-rencana bagaimana saudara nanti berkiprah, belajar di bisa dibuat mahasiswa. Layanan yang kita lakukan harus dilakukan dengan nuansa positif. Jangan yang negatif, semacam kekerasan fisik dan psikis, hindari, baik yang verbal maupun non verbal. Sudah tidak zamannya, dan semoga saudara selalu berdoa, ingat
dan benar. Selamat Pak Rektor, selamat Bu Pak Marek, Pak Ibu Dekan, Pak Kaprodi, semua dosen, semua pendidik yang telah saya lihat sudah berkiprah lebih baik, berkinerja lebih baik. Semoga yang akan datang akan lebih baik lagi. Terima kasih. Janji mahasiswa, Universitas PGRI Adiwara Surabaya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya, mahasiswa Universitas PGRI Adiwara Surabaya, tahun akademik 2020-2021, dengan ini berjanji, satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, satu, dalam bersikap dan tindakan, serta berbudi luhur, dua, patuh terhadap peraturan, memenuhi hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, tiga, pemanfaatan, menjaga dan memelihara sarana prasarana universitas dengan baik dan benar, empat, menjaga norma keilmuan dan berusaha mencapai prestasi setinggi-tingginya untuk mewujudkan visi-misi universitas. Lima, menjaga nama baik dan wibawa alma mater dimanapun berada. Enam, tidak melakukan tindak kriminal, penyalahgunaan obat-obat terlarang, narkotika dan zat aditif. Tujuh, bersedia menerima sanksi apabila kami melanggar janji. Surabaya, 23 September 2020, mahasiswa yang berjanji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, viva mahasiswa. Syukur Alhamdulillah di kesempatan ini saya dapat menyapa Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, semua meskipun secara daring. Salam sehat dan bahagia. Kita masih terus berjuang di tengah pandemi COVID-19. Namun di sisi lain, pandemi memberikan banyak hikmah pembelajaran bagi kita semua. Metode pembelajaran berbasis teknologi, termasuk pembelajaran secara daring, menjadi suatu hal yang harus kita adaptasikan dan kembangkan, seiring dengan dinamika adaptasi kurikulum yang perlu dilakukan oleh tiap perguruan tinggi. Kondisi ini diharapkan dapat memicu kreativitas dan inovasi semua pihak, di samping menguatkan implementasi adaptasi kebiasaan baru. Adik-adikku mahasiswa baru se-Indonesia,
Menjadi mahasiswa artinya memasuki fase kehidupan baru, membentuk jati diri sebagai manusia seutuhnya melalui pendidikan tinggi. Meneruskan pembelajaran dari Ki Hajar Dewantoro, paradigma pendidikan seharusnya berpulang pada kemerdekaan dan kemandirian pelaku pelajar untuk mendapatkan nilai dan tujuan hidup sebagai manusia seutuhnya yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Filosofi tersebut mendasari transformasi kebijakan Kemdikbud Merdeka Belajar, terutama Kampus Merdeka, yang memerdekakan unit pendidikan untuk meningkatkan budaya pembelajaran dan inovasi, yang juga memantik growth mindset bagi generasi penerus bangsa. Perguruan tinggi didorong untuk lebih adaptif dalam melakukan transformasi kurikulum, sesuai kebutuhan nasional dan kebutuhan global, serta disesuaikan dengan karakteristik generasi mahasiswa Indonesia. Di masa lalu, mahasiswa tidak memiliki fleksibilitas di dalam belajar. Semua kegiatan belajar dimaknai kegiatan secara klasikal dengan satuan kredit semester, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar kampus, di luar ruang kuliah, di luar lecture, tidak bisa diakui sebagai pembelajaran. Saat ini SKS diartikan dalam jam berkegiatan, sehingga ada fleksibilitas bagi mahasiswa dalam menuntut ilmu, baik secara perkuliahan maupun kegiatan lainnya seperti magang, mengajar di desa, dan lain sebagainya. Berbagai kegiatan di luar kampus ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk memberikan solusi atas permasalahan real yang dihadapi masyarakat. Kampus Merdeka mendorong kita semua menjadi pelajar sepanjang hayat. Kehausan untuk terus belajar, menggali bakat sesuai minat, dan meningkatkan keunggulan kompetensi di era baru pendidikan tinggi. Era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Kreativitas dan inovasi bisa terpacu dengan gotong royong banyak pihak. Kompetensi kolaborasi dapat lebih diasah melalui berbagai macam program Kampus Merdeka. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pendidikan adalah kunci solusi atas krisis pembelajaran dan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan dan penggerak untuk menghasilkan berbagai solusi untuk bangsa. Ubah paradigma belajar di perguruan tinggi menjadi kuliah untuk belajar. Belajar bagaimana bisa berkarya atau bekerja di berbagai bidang, bukan hanya sekedar kuliah untuk bekerja. Mari sama-sama belajar dan terus haus belajar untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Selamat mengikuti program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Selamat berkarya. Salam Kampus Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Anda ini termasuk yang populasi 270 juta. Kalau tidak salah 271 juta kalau tidak salah penduduk Indonesia ini. Dan ini merupakan bonus demografi. Bonus demografi. Nah, bonus demografi ini bisa mencelakakan, bisa jelek, bisa bagus. Kalau jelek bagaimana? Kalau 270 juta ini nggak diapa-apakan, nggak ditingkatkan kemampuannya, mencelakakan kita. Bisa berikan data beberapa ya. Jadi mestinya bonus demografi. Ya memang karena banyak ya bonus demografi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
Demikian telah kita ikuti acara pembukaan PKKMB Universitas PGRI Adibuana Surabaya tahun 2020. Untuk itu izinkanlah saya, Isabella Federica Lekatompesi, selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Untuk adik-adik mahasiswa baru Universitas PGRI Adibuana Surabaya, kakak ucapkan selamat menuntut ilmu di Adibuana Surabaya dan sukses untuk kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelaksanaan kegiatan di kampus itu mengikuti arahan dari Kemdikbud bahwa perkuliahan itu yang sifatnya teori harus daring, yang praktek kalau memang terpaksa harus luring ya luring, tapi diatur supaya keselamatan mahasiswa, keselamatan kita semuanya itu bisa kita miliki. Jadi intinya kalau terpaksa harus bertemu ya bertemu, tapi dia harus diatur dengan protokol kesehatan. Sedangkan kuliah harus, kalau kuliah sih enggak harus daring, tapi kalau praktek itu yang boleh. Tapi dilihat dulu apakah kondisinya kondisi hijau enggak. Dan kalau memang hijau diatur juga bahwa kalau praktek itu harus ruangannya terbuka. Kalau praktek ya harus sedikit-sedikit. Nah, itu harus protokol kesehatan yang dilakukan. Kalau ini Pak, peminatan mahasiswa pada tahun ini pada masa pandemi ada penurunan atau tidak dengan yang saya nggak kondisi? tahu. Secara nasional sih ada, tapi itu Pak Rektor yang tahu. Harus dilihat, bisa jadi karena mereka para mahasiswa itu nggak punya uang untuk pendaftaran gitu lah. Bisa jadi seperti itu. Tapi harus dilihat itu kemungkinan itu. Tapi kalau memang ada seperti itu ya mestinya perguruan tinggi itu melihat, harus mempertimbangkan ya SPP-nya atau uang gedung dan sebagainya bisa dicicil berapa kali. Misalkan saya nggak tahu di sini. Oke, terima kasih. Begitu aja. Oke. PT PAU. Tepuk tangan yang mana? Berbicara